juga keadaan SD Negeri Dukuh ini semakin maju. Karena apa? Karena pendidikan saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang semuanya hampir serba online dan hampir semuanya menggunakan yang namanya yaitu aplikasi. Nah, maka dari itu Ibu Umia saya minta untuk menularkan dan mengajak teman-temannya, mudah-mudahan teman-temannya bisa menjadi CGP dan Bu Umia segera lulus di C-nya hilang menjadi guru penggerak untuk yang pertama kali di SD Negeri Dukuh Tulus. Dan mudah-mudahan acara demi acara yang dilalui oleh Bu Umia senantiasa berjalan lancar. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat mengikuti diseminasi dan refleksi budaya positif pada kali ini. Kiranya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Tulus yang telah memberikan sambutannya, yang pada intinya memberikan apresiasi kepada Ibu Wiyah dan berharap kepada rekan guru yang lain untuk mengikuti jejak beliau. Untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian materi atau acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Wiyah SPD. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Tulus, Bapak Soekarno SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dan refleksi budaya positif. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif ya. Di sini saya melakukan kegiatan ini sebagai tugas bukti asli nyata dalam program Guru Penggerak. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator saya, Bapak Haji Rizky Amalia SD MPD, dan pengajar pelatih Ibu Meda Najarwati STD MPD. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi agar kegiatan ini nyaman untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya, di sini ada 4 agenda kegiatan kita deh. Untuk yang pertama kegiatan kesepakatan kegiatan atau istilahnya kesepakatan kelas kita. Yang kedua paparan materi dan contoh penerapan. Yang ketiga refleksi dan yang keempat penutup.
sesuai dengan kodrat peserta didik kita. Nah, ini ada gambaran murid di masa depan. Ini ibaratnya kalau kita menjadi seorang guru, kita punya visi ya terhadap murid kita. Kemarin kita juga sudah belajar tentang visi guru penggerak, visi sekolah. Kita ingin mewujudkan sekolah kita seperti apa? Misalnya di sini kita menginginkan sekolah dengan anak yang memiliki nilai religius, nilai mandiri, nilai kolaboratif, nilai berpikir kritis, kreatif, dan tentunya anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Ini kaitannya dengan anak nanti, anak didik kita diharapkan bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan, ya, yang mungkin mau menjadi seorang petani, ya petani sukses, seorang polisi yang bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita anak-anak. Bapak Ibu, berarti di sini lanjut ke tugas kita ya untuk mencapai cita-cita sekolah yang kita cita-citakan. Di sini kita harus menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Terus di sini selanjutnya kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Tugas kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan berbasis disiplin positif di sekolah, akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, Bapak Ibu, tadi pembukaannya. Nanti diseminasi kita budaya positif ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman, penghargaan, pendekatan restitusi, yang ketiga restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi budaya positif, ini yang seringkali terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman berkaitan dengan penerapan disiplin positif ya. Untuk yang pertama itu, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Itu yang salah nih Bapak Ibu. Walaupun kita sudah ada budaya positif, aturan dan konsekuensi tetap ada atau tidak? Tetap ada nih Bapak Ibu, karena setiap sekolah, masyarakat itu sudah punya aturan, tatanan untuk setiap tindakan yang dilakukan seseorang. Jadi kalau mereka berbuat, mereka juga harus bertanggung jawab. Walaupun ada budaya positif, tetapi konsekuensi itu tetap berlaku. Karena kalau ibaratnya suatu pelanggaran dari disiplin positif yang ibaratnya berat, itu tidak cukup hanya dengan restitusi. Next. Terus miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempel di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu tidak asing lagi, semuanya sudah membuat ya. Semua kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan peserta didik. Nah, semuanya sudah melaksanakan. Tapi coba saya ingin tanya Bu Esti, untuk keyakinan kelas yang sudah ditempel, diadakan tindak lanjut atau diadakan apa ibaratnya perbaikan secara berkala atau hanya ditempel saja? Kalau saya perbaikan secara berkala.
paradigma dalam kegiatan budaya positif menurut Stephen and Covey Center Leadership itu ada paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Ini kalau dulu kita kan seringnya ke peserta didik itu stimulus respon, tapi sekarang yang kita pakai itu lebih ke teori kontrol. Di sini ada banyak perbedaan ya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan yang ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi intinya antara stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Kalau yang teori kontrol itu berbeda. Semua orang memiliki tujuan. Kalau yang stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini jadi kita harus merubah pemikiran kita ya Bapak Ibu. Hai. Halo. Halo. Hai. Masih ngantuk apa masih ngantuk? Kalau ngantuk Bapak Ibu boleh sambil minum monggo. Sambil tidur. Nah ini langsung ke materi yang pertama nih Bapak Ibu, materi disiplin positif. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini berarti mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip yang mulia yang dianut, yang diyakini oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, yang mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kebajikan universal di sekolah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin dimaknai lagi menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Budaya positif bertujuan menanamkan motivasi pada diri dan murid untuk menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ketika murid telah memiliki motivasi tersebut, berarti telah memiliki motivasi intrinsik. Bapak Ibu, motivasi yang terbesar itu motivasi dari diri sendiri. Jadi tujuan disiplin positif itu menanamkan agar anak murid itu memiliki motivasi dalam setiap tindakannya. Mereka itu dari diri sendiri, bukan karena takut, bukan karena juga ingin mendapatkan suatu penghargaan. Nah, di sini selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Bapak Ibu tidak asing ya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang diyakini, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan dari setiap tindakan. Misalnya, ketika kita berkendaraan, kita diminta memakai helm. Nah, di situ kita memakai helm itu karena nilai kebajikan apa? Bukan karena mungkin takut nanti ditilang, tapi kita memakai
menjaga kebersihan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu apa semua nggih? Apa? Coba yang pertama apa? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bertindak kritis. Yang keempat, beraneka global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini adalah tugas atau PR kita ya, harus bisa mencetak peserta didik dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang kedua ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Jadi yang mendasari seseorang melakukan sebuah tindakan. Ini motivasi seseorang. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang biasanya melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering mungkin seseorang terapkan, apalagi di sekolah anak-anak ya, takut hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, coba di antara motivasi 3 ini mana yang sering Bapak Ibu terapkan dalam diri? Mungkin ini semua kan hampir ASN, misalkan saja setiap hari berangkat ke sekolah tepat waktu ya Bapak Ibu. Apa motivasinya? Bisa? Yo, Bu Sisi, apa motivasinya ketika misalnya pagi hari datang tepat waktu? Apa takut nanti dimarahi Pak Kepala Sekolah? Karena untuk menghargai diri sendiri, jadi kita harus datang tepat waktu, tidak boleh sampai terlambat. Apalagi sekarang dengan absen ya Bu Umi. Oh iya, Itu terima kasih. betul sekali ya. Berarti motivasi dari Bu Sisi ini luar biasa, motivasi dari diri sendiri. Jadi Bu Sisi ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan dirinya, yaitu disiplin. Karena kita selain kita disiplin, kita itu di sini sebagai seorang guru menjadi contoh atau teladan bagi siswa. Jadi jangan sampai ya kita hanya takut, oh nanti telat, si Maya telat, dimarahi Pak Kepala Sekolah, jangan deh. Tapi kita kesadaran sendiri untuk menanamkan nilai kebajikan disiplin, untuk menanamkan teladan bagi peserta didik kita. Next. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang tadi ya. Ketika kita motivasi yang kita pakai motivasi nomor 1 itu berarti motivasi eksternal dari luar. Ketika kita pakai motivasi nomor 2 juga sama, kita motivasi eksternal. Nah ketika kita memakai motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Jadi kalau motivasi internal, motivasi dalam diri itu akan lebih kuat. Jadi kita bisa mencapai tujuan kita untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Yang kedua itu hukuman dan
ya bisa ke fisik, terus dia otomatis jadi ketika melanggar langsung dijatuhi hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya itu sanksi dari kesepakatan. Jadi kita sudah membuat kesepakatan, misalnya yang melanggar sanksinya, misalnya yang terlambat sanksinya harus menyapu kelas. Itu dia kalau melanggar dia otomatis sudah tahu konsekuensinya harus menyapu kelas seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan hukuman, tapi sudah disepakati antara sesama murid dan guru, murid sesama murid seperti itu. Jadi ada perbedaan. Next. Nah ini coba Bapak Ibu, ada 4 kalimat pernyataan, jenengan setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Betul. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju Bu Esti? Setuju. Ini kan pendapat, tidak masalah. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju mboten ini Pak Karno? Tidak setuju. Terus yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju apa mboten Bu Vera? Setuju. Nah ini 4 pertanyaan ini berkaitan dengan budaya positif. Sebenarnya ini bahasanya untuk yang pertama jelas kita tidak setuju karena itu hukuman. Nah, itu tidak setuju. Kalau yang kedua, pemberian hukuman positif itu tadi rata-rata Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, sebenarnya ini tidak setuju. Ini tidak baik karena sama artinya ini memaksa. Jadi memberikan konsekuensi. Saya kita tidak di sini untuk penghargaan ataupun hukuman itu tidak baik dalam budaya positif. Itu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tidak setuju ya, karena tadi penghargaan sebenarnya adalah menghukum secara tidak sadar. Karena dengan pemberian penghargaan itu akan banyak timbul masalah sebenarnya. Ketika dia tidak berhasil mendapatkan penghargaan, maka pada diri anak mungkin akan ada rasa kecewa. Selanjutnya kalau mungkin dia anak yang senang, dia bisa belajar lebih rajin lagi. Tapi kalau mungkin anak yang berbeda, dia mungkin tidak akan mau lagi belajar. Anak-anaknya orang tidak dapat hadiah. Terus yang terakhir, membuat
dilakukan, suatu tindakan yang dilakukan karena ingin membuat peserta didik itu jerah, meskipun sebenarnya itu negatif ya, dan harus dihindari untuk tidak dilakukan. Sedangkan konsekuensi itu sendiri adalah dampak atau hasil yang sudah disepakati bersama. Misalkan tadi yang seperti dengan sampaikan, ketika ada peserta didik yang sudah ditentukan jadwal piketnya si A, si B, si C hingga hari Sabtu, ternyata ada salah satu siswa yang terus-menerus tidak mau tertib untuk melaksanakan piket. Konsekuensi dari itu adalah kita akan membuat kesepakatan. Nanti misalkan tidak melaksanakan piket bersama, konsekuensinya misalkan kamu harus mengulangi pekerjaan membersihkan kelas, satu kelas sendirian, misalkan perbedaan seperti itu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Era. Luar biasa ya. Jadi Bu Era sudah benar-benar memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Next, ini ada 7 pernyataan. Bapak Ibu membawa pulpen? Silakan coba dituliskan jawaban Bapak Ibu. Ini termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman? Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Jadi ini karena terlambat ke sekolah, nomor 1. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat jawaban Bapak Ibu tadi. Nah, yang pertama, lari mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Push up hukuman. Ini mengganti kertas ini konsekuensi ya, karena kita merusak kertas teman, jadi mengganti. Yang kelima, membersihkan juga konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali konsekuensi. Biasanya olahraga biasanya sudah punya kesepakatan dengan murid-murid. Next, nah, kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu ini untuk siswa yang melanggar kesalahan. Ketika kita berikan restitusi, kita berharap siswa tersebut dapat kembali ke kelompoknya dan memperbaiki kesalahannya. Anak tersebut juga sudah memiliki karakter yang lebih baik. Jadi ketika anak bersalah, kita sebagai guru tidak hanya menyalahkan ya, tetapi kita harus bisa memberikan restitusi. Restitusi memberikan juga dialog, komunikasi dengan peserta didik agar mereka dapat memperbaiki kesalahannya. Next, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari
berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, 9 ciri restitusi ini yang nanti akan kita terapkan ke peserta didik agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baik, diterima oleh kelompoknya juga. Hai. Halo. Ngantuk atau masih semangat? Semangat nih Bapak Ibu. Next, materi yang ketiga itu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas semuanya tidak asing lagi. Coba keyakinan kelas secara sederhana itu apa nih Bapak Ibu? Sederhana mungkin dari bahasa yang Bapak Ibu ketahui setiap hari karena kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Apa Bu Esti coba? Mungkin bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas di mana kesepakatan itu dibuat antara guru beserta muridnya. Ya, betul Di mana kesepakatan itu juga menggunakan kata-kata yang positif. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Esti. Luar biasa rasanya Bu Esti ya. Jadi keyakinan kelas itu kata lain dari kesepakatan kelas yang dibuat antara murid dan guru dan disepakati bersama untuk dilaksanakan. Nah, di sini keyakinan kelas kita dari kata pertama keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, jadi sudah dituliskan. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah kita sepakati. Apa saja yang ada di kelas kita yang mau kita terapkan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Di sini ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Bu Dewi? Nek peraturan itu biasanya dari satu pihak, Ya. dari guru saja. Ya. Sedangkan keyakinan yaitu tadi disepakati bersama antara guru dan murid. Luar biasa tentang Bu Dewi. Jadi peraturan itu biasanya sudah ditentukan oleh guru kan, oleh peraturan sekolah dari pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat oleh bersama, kesepakatan antara pihak sekolah dan juga anak-anak atau murid kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kalau kita meninjau dari peraturan, memang peraturan, tapi kalau kita punya keyakinan dari diri memakai helm itu untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah
Yang biasanya saya lakukan itu membentukkan keyakinan kelas itu bersepakat ya tentunya dengan anak-anak ketika belajar itu nanti itu proses kegiatan belajar mengajarnya tuh suasananya harus bagaimana. Biasanya saya menerapkannya menggunakan kata yang positif Umi, misalnya tenang, fokus, tertib. Mungkin kalau sesama teman ya sayang sama teman gitu. Menghargai, kata-kata yang tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Menghindari. Ya, luar biasa jawabannya Bu Esti. Tepuk tangan untuk Bu Esti. Betul sekali Bu Esti sudah menerapkan pembuat keyakinan di kelasnya, sudah menggunakan kalimat positif. Jadi mungkin ini ada gambaran saja biar kesepakatan kelas yang kita buat itu sesuai. Nah, yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa meminta peserta didik atau siswa menuliskan keyakinan. Jadi siswa misalnya nanti kalau kita bagian menuliskan di kertas, misalnya kertas stiker. Nah, setelah keyakinan ditulis, berarti kan di sini semua peserta didik berpendapat, nah, menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Keyakinan tersebut kan berkaitan dengan harapan impian di kelasnya. Setelah dituliskan, nah, tugas Bapak Ibu guru di sini membahas keyakinan-keyakinan kelas. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, mungkin sama tapi bahasanya berbeda. Nah, di sini tugas selanjutnya Bapak Ibu guru memilih keyakinan kelas mana yang akan disepakati untuk kelasnya. Kalau sudah disepakati keyakinannya sudah dipilih, jadi keyakinan tadi mungkin anak-anak kan membuatnya kalimatnya masih bervariasi, tidak membuang sampah, tidak berisik begitu. Nanti kita mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Jadi kalau tadi anak menuliskannya tidak membuang sampah sembarangan, nanti kita ganti membuang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, seperti itu. Jadi menjadi kalimat positif. Setelah kita pilih mungkin ada 5 atau 6, nah itulah yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita. Dari keyakinan kelas kita di sini berarti siapa yang bertugas mengambil keyakinan kelas? Semua warga kelas, tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga sama. Dan keyakinan tersebut harus kita tindak lanjuti, kita laksanakan. Selanjutnya mungkin jika suatu ketika ada perubahan bisa kita revisi. Jadi tidak hanya ditempel. Next. Ini contoh saja kemarin buat keyakinan kelas di kelas 2 secara sederhana, karena mungkin kelas 2 ya masih sederhana bahasanya, jadi mungkin mereka menuliskan satu keyakinan masing-masing. Next. Ini materi yang keempat. Monggo Bapak Ibu kalau mau sambil minum tidak apa-apa. Keempat, materi 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak asing lagi ya dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita mungkin pernah belajar dulu kebutuhan di sekolah, ada kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan tersier. Kalau ini berkaitan dengan pendidikan, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, sebelum masuk dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini, semuanya sudah tidak asing ya. Yang pertama paling gampang, kebutuhan bertahan hidup. Apa saja itu Pak Isa?
kebebasan apa saja, Bu Esti? Ada yang tahu? Satu saja. Berpendapat. Kebebasan berpendapat. Betul sekali, kebebasan berpendapat. Jadi kebebasan. Terima kasih. Next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar secara singkat penjelasannya ya. Untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu seperti kebutuhan pokok kita. Oke. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini juga peserta didik kita harus memberikan kebutuhan ini ya, kasih sayang, anak merasa diterima di bapak ibu guru, oleh teman-temannya. Terus yang ketiga, kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak diberikan juga kebebasan. Mungkin kalau di sini kita dalam pembelajaran itu kita harus mengetahui kebutuhan peserta didik sehingga kita dapat memberikan mungkin kebebasan peserta didik dalam belajar, misalnya memberikan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Next. Terus yang keempat, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya, Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ini kesenangan kalau kita memang menjadi utama ya, karena hidup harus bahagia, senang. Terus yang kelima, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi sebagai seorang guru, tugas kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus memahami 5 kebutuhan dasar ini, dan sebisa mungkin kita menerapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Materi yang kelima, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol menurut Dian Gosen ada 5 posisi, yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu sering menerapkan posisi kontrol di mana dari kelima posisi tersebut? Dengan murid kita sering berlaku seperti apa? Atau sedikit-sedikit jika murid salah kita menghukum, atau pembuat rasa bersalah. Jadi kalau anak-anak berbuat salah langsung dikata-kata dengan halus, tapi anak-anak merasa disalahkan. Terus teman, pemantau atau manajer. Teman sekaligus pemantau. Teman, ya Bapak Ibu, mungkin kita menanamkan semua posisi kontrol, menerapkan sesuai dengan kondisi. Tapi di sini dari kelima posisi kontrol di atas, posisi kontrol yang paling disarankan untuk guru itu posisi kontrol manajer. Terfokus pada murid. Pada posisi ini murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Hai. Halo. Hai. Nah, ini penjelasan secara sederhana 5 posisi kontrol. Untuk posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik
tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau pemantau ini yang mengawasi, biasanya langsung kaitannya dengan sanksi, hukuman ataupun konsekuensi jika melanggar peraturan. Padahal kita kan tidak boleh menghukum ataupun menerapkan konsekuensi. Terus yang kelima, posisi control manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi diharapkan guru itu ya bisa menerapkan posisi kontrol manajer untuk setiap masalah yang dialami oleh peserta didik, ya. Jadi kita membantu murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Ini secara garis besar ya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari, dibaca. Tadi materi juga sudah saya bagikan. Next, langsung materi yang ke-6. Materi ke-6, segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan segitiga restitusi ya. Ada 3 peran kita dalam segitiga restitusi. Jadi ini dalam mengatasi masalah yang dialami peserta didik, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, apa Bu Dewi dalam penerapan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, betul sekali ya. Jadi menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ketika kita ada peserta didik kita yang salah, kita bisa memberikan mungkin kalimat pernyataan. Misalnya wajar berbuat salah, Bapak Ibu guru juga pernah salah, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pembuat anak yang bersalah itu tidak dia saja, tapi ada orang lain juga. Terus posisi yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi kalau setelah anak sudah menstabilkan identitas, kita ke validasi tindakan yang salah. Yang pertama bisa dilakukan, misalnya kamu tentu punya alasan melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini di posisi validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di situ kita dapat menggali anak baik apa sih keyakinan kelas yang disepakati, kaitannya dengan yang dia langgar. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu ada beberapa hal yang
terkait kesenangan, kebebasan, atau yang lainnya. Jadi guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Misalnya juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Seperti itu pertanyaan untuk validasi tindakan. Next. Yang terakhir, restitusi menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini dihubungkan ke keyakinan yang sudah disepakati di kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ditanamkan. Misalnya guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya bisa Bapak Ibu gunakan ke peserta didik. Next. Setelah penyampaian materi selesai, acara yang keempat yaitu lain-lain. Monggo bagi Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya tentang diseminasi budaya positif ini, disilakan. Moderator, monggo Bapak Kepala Sekolah memberikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya. Di dalam diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Buya, mudah-mudahan dapat dilaksanakan di kelasnya masing-masing dan semoga bisa membawa anak didik kita atau siswa-siswa kita menjadi yang terbaik. Karena kalau menurut pengamatan saya dalam diseminasi tadi, ternyata itu semuanya menuju yang kebaikan. Cuma yang saya dalam hati bertanya, menuju kebaikan, tapi karena kita kebanyakan, jujur saja di sekolah ini karena masih kebanyakan yaitu tentang pelajaran yang dipelajarkan di kelas itu pelajaran, tapi kalau di ini hanya sementara, hanya saat ini masih membuat anak berpikir yang kreatif terus, belum memikirkan ke pelajaran-pelajaran yang kita berikan di kelas. Itu memang ya mungkin karena runtutannya seperti itu, karena saya terus terang belum tahu runtutannya seperti apa. Mungkin runtutannya dari kreatif dulu nanti akhirnya menjadi ke pelajaran-pelajaran yang diberikan di tiap kelasnya. Terima kasih. Sementara itu ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapannya. Ibu Bapak guru yang lain